Halo Sobat SHB, jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga tetap selalu sehat. Amin. Oke, di video kali ini kita tidak akan membahas sebuah power tools, namun kita akan membahas sebuah vacuum cleaner. Ya, vacuum cleaner ini dari merek Ryu dengan tipe RVC 15. Seperti ini barangnya. Vacuum cleaner ini selain saya gunakan untuk membersihkan sisa-sisa potongan kayu, vacuum cleaner ini juga biasa saya gunakan atau istri saya gunakan untuk membersihkan rumah ya. Jadi sekalian lah ya beli vacuum cleaner itu untuk bisa digunakan untuk multifungsi seperti itu. Di video kali ini kita akan unboxing ulang sebuah vacuum cleaner dari Ryu tadi ya. Seperti apa performanya. Vacuum cleaner Ryu ini saya beli untuk membersihkan sisa-sisa potongan kayu yang biasa saya gunakan. Jadi Ryu ini cukup bagus menurut saya, cukup oke. Ada beberapa poin yang dari Ryu ini saya sangat suka. Tetapi ada juga kekurangan-kekurangan dari Ryu ini yang setelah saya pakai beberapa bulan. Sebagai informasi, Ryu ini saya beli kurang lebih sekitar 6-7 bulan yang lalu dengan harga kurang lebih sekitar 500 ribuan ya. Di akhir video nanti saya coba akan merangkum apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan dari vacuum cleaner dari merek Ryu ini. Oke teman-teman, tidak berlama-lama langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke rekan-rekan, sekarang kita coba akan unboxing. Jadi untuk penampakan boxnya seperti ini ya, seperti box biasa dari kardus seperti biasa. Kemudian di sini ada merek Ryu Power Tools dengan model RVC 15 ya, Ryu Vacuum Cleaner. Kemudian untuk di bagian samping ini ada speknya ya. Jadi di sini kapasitasnya adalah 15 liter, power inputnya adalah 650 watt, voltase 220 hingga 240 volt, frekuensi 50 Hz, kemudian vakumnya adalah 16 kilopascal ini ya, dengan berat ini mungkin 4,5 kg. Di paket pembeliannya kita mendapatkan beberapa item ya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah dari mesinnya ya. Jadi di boxnya ini kita mendapat, atau di paketnya kita mendapatkan mesinnya. Secara build quality ini cukup bagus ya, plastiknya ini plastik solid. Jadi cukup bagus ya untuk kualitas dari Ryu ini. Kemudian untuk perkabelan, untuk kabel ini cukup bagus, cukup oke menurut saya ya. Dan tadi sempat saya ukur untuk kabel ini panjangnya adalah 4 meter, jadi cukup lumayan panjang ya untuk perkabelan. Oke, kita coba singkirkan dulu. Selanjutnya kita juga dapat selang ya. Di sini kita dapat selang, ini lebih fleksibel. Kalau ini saya ukur tadi adalah 1,5 meter. Yang di sebelah sini ini masuk ke tangkinya. Kemudian untuk yang ini untuk kepalanya ya. Jadi tinggal masukkan kepala dari salah satu kepala yang sudah disediakan oleh Ryu. Oke, dan kualitasnya pun juga bagus ini untuk selangnya. Selanjutnya kita mendapat pipa-pipa sambungan ya. Jadi kita menyesuaikan saja, ini dapat 3, kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau panjang ya kita tinggal sambung seperti ini ya, cukup mudah. Dan ini cukup panjang juga ya, jadi ketika untuk digunakan sambil berdiri, sambil jalan, ini masih cukup nyaman. Selanjutnya ini kita mendapatkan beberapa kepala dari vacuum cleaner ini modelnya seperti ini, ada semacam sikat seperti itu ya. Ini untuk membersihkan yang kecil-kecil yang di sela-sela seperti itu. Kemudian ini yang
cukup lebar ya, ada sikatnya juga. Dan untuk headnya ini bisa diputar-putar jadi lebih fleksibel. Ada juga yang model seperti ini ya, ini yang biasa untuk menyedot air seperti itu ya, cukup mudah. Jadi untuk pasangnya kita tinggal pasang saja seperti ini ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa menggunakan ini juga, dan juga bisa menggunakan yang di sini ya. Jadi kita tinggal fungsikan sebagaimana kebutuhan kita ya teman-teman semuanya. Dan satu lagi di sini kita mendapatkan filter udara seperti ini ya, ini kita pasangkan di mesinnya nanti agar udara ini bisa tersaring dengan baik ya, seperti ini dari kertas ya sepertinya, tapi ini cukup rapat, cukup baik. Untuk bahannya pun juga oke, ini dari plastik dan ini sebenarnya dari karet. Oke, mantap. Oke, lalu ini adalah dari tangki penampungnya ya. Untuk kualitasnya bagus, solid, dan untuk ketebalannya ini cukup tebal. Coba kita ukur berapa ketebalan dari tangkinya. Ya, 4 ya, 4 mili, 3,9, cukup tebal. Dan untuk roda-rodanya ini kita dapat 4 unit roda ya, masih cukup bagus. Dan untuk dalamnya seperti ini teman-teman semuanya. Kemudian ini untuk tempat memasukkan pipanya ya, seperti ini pemasangannya. Jadi tinggal kita masukkan saja seperti ini. Oke, kemudian kita putar. Nah, ini sudah cukup kuat ya. Kalau tinggal melepasnya, kita tinggal putar ke bawah dan kita coba cabut. Ini cukup kuat juga ya. Nah, cukup mudah dan cukup rapat ya untuk pemasangan dari pipa Rio ini. Oke, sekarang kita coba akan pasang ya. Pertama untuk filternya kita masukkan saja di sini ya, cukup ditempelkan saja. Lalu kita masukkan di sebelah sini ya. Nah, ini ada kancingan jadi untuk penguncinya. Jadi pastikan semuanya pada tempatnya dan kita tinggal kunci saja seperti ini, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan cukup mudah. Kemudian ini ada trigger atau tombol on off nya di sebelah sini. Lalu untuk lubang yang di depan ini yang seperti tadi kita pasang ya, seperti ini, tinggal masukkan lalu kita putar ke kanan. Nah, ini sudah terkunci dengan rapat. Oke rekan-rekan semua, sekarang kita coba berapa sih daya input dari vacuum cleaner dari Rio ini. Kita coba colokkan dulu. Ya, kita akan off, kita akan nyalakan. Jadi berapa beban dari Rio ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, cukup besar ya. Jadi yang ditawarkan di speknya adalah 650, ternyata setelah kita tes itu bisa mencapai angka 730 watt. Jadi cukup besar ya untuk vacuum cleaner dari Rio ini untuk wattnya. Nah oke, sekarang kita coba akan melihat berapa tingkat kebisingan dari vacuum cleaner ini ya. Kita akan coba nyalakan. Ya, jadi tingkat kebisingan dari Rio ini adalah 81 sampai 82 dB. Cukup berisik ya. Dengan ukuran vacuum cleaner ini cukup lumayan berisik untuk Rio ini.
Nah, oke rekan-rekan, sekarang kita coba akan tes untuk menyedot debu ya. Ini debu kotor banget nih, saya coba akan bersihkan ya menggunakan vakum ini. Apakah bisa bekerja dengan baik? Langsung saja kita nyalakan vakumnya. Wow, cukup bagus, sudah tidak ada debunya dan debunya bisa terhisap secara maksimal. Nah, oke rekan-rekan semuanya, sekarang kita coba akan tes untuk vakum cleaner dari Rio ini. Ini adalah serbuk kayu ya, seperti ini ya serbuknya, tapi ini di karpet, jadi tidak lagi di meja. Jadi seharusnya serbuk kayu ini lebih susah untuk dibersihkan ya, tapi kita coba tes vakum cleaner Rio ini seperti apa hasilnya. Langsung saja kita nyalakan untuk mesinnya. Ya, bisa dilihat rekan-rekan semuanya, hasilnya cukup bagus ya. Jadi langsung bersih untuk karpetnya. Oke, mantap. Nah, oke, sekarang kita coba akan lihat hasilnya seperti apa ya di dalam tangkinya. Ini kita buka saja dulu. Oke, seperti apa hasilnya. Nah, bisa dilihat sendiri ya, ini ada filternya di bagian sini, ini bekerja dengan baik, dan ini hasilnya. Nah ya, ini debu yang ada di karpet dan juga serbuk kayu ini bisa terserap dengan baik ya. Oke, baguslah untuk kualitas Rio ini. Nah, oke rekan-rekan, tadi kita sudah unboxing ulang, kemudian kita juga sudah melakukan tes ulang dengan menggunakan vakum cleaner merek Rio ini. Gimana menurut teman-teman semuanya? Oke, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari vakum cleaner ini. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya dulu ya. Oke, kelebihan yang pertama menurut saya pribadi adalah dari segi harganya. Jadi dengan vakum cleaner merek Rio ini, dengan spek yang ditawarkan dengan harga kurang lebih 500.000 ini, menurut saya cukup murah ya jika dibanding dengan spek yang sama dengan merek yang berbeda. Saya rasa merek Rio ini cukup tidak menguras kantong begitu ya. Jadi harganya cukup murah. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya adalah dari tangkinya atau penampungnya. Tangkinya ini kenapa saya memilih dari plastik? Memang ada merek-merek lain ini tangkinya ini terbuat dari stainless. Tetapi menurut saya lebih suka plastik karena bisa digunakan untuk menyedot debu, juga bisa digunakan untuk menyedot air sehingga tidak mudah berkarat. Ini kenapa saya memilih vakum cleaner dari Rio ini. Nah, tadi kita sudah bahas kelebihannya. Sekarang kita akan coba membahas dari segi kekurangannya. Sekali lagi ini dari perspektif saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya. Jadi teman-teman kalau ada
atau punya vacuum cleaner merek yang sama dengan tipe yang sama, nanti bisa berbagi ya seperti apa namanya itu kekurangan dan kelebihan menurut teman-teman semua. Oke, menurut saya kekurangan yang pertama adalah dari segi daya input listriknya. Ini cukup besar ya untuk Rio ini, jadi 650 watt. Wow, cukup lumayan besar. Jadi kalau untuk teman-teman yang daya listriknya di rumahnya itu 900 watt, ya itu saya rasa harus mematikan beberapa alat elektronik yang lain sebelum menghidupkan vacuum cleaner dari merek Rio ini. Jadi wattnya cukup besar ya untuk Rio ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua menurut saya adalah dari segi suara. Jadi Rio ini menurut saya pribadi sangat atau lumayan berisik ya rekan-rekan semuanya. Tadi sudah kita cek menggunakan aplikasi dB atau kebisingan. Itu dari merek Rio ini cukup bising, cukup berisik ya. Kalau dibuat membersihkan rumah ya yang di tempat tertutup itu, saya rasa sangat berisik menurut saya untuk Rio ini. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kita kali ini. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.